Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan analisis biaya manfaat dalam sektor publik. Baik, sebelum kita mulai materinya, alangkah baiknya kita memperkenalkan dulu. Yang pertama saya Iqbal Saul Jihad. Saya Fitri Rahma Hidayah. Saya Adi Nugroho. Saya Rolanda Alvin Aditya. Saya Ana Analuseni. Saya Yildani Suwatu Nazila. Saya Jihad Al-Ziraki dan itu dia anggota kelompok kami. Kebetulan saya berperan atau diamanahi sebagai penjaga gerbang. Dalam artian saya akan memandu kalian semua, memandu teman-teman untuk kita dapat mengenali apa itu CBA sebelum pembahasan lebih lanjut. Oke, langsung saja masuk ke dalam definisi CBA. Selain yang tersedia di dalam slide, di dalam jurnal tersebut sedikit banyaknya mengatakan CBA itu menjadi alat utama sektor publik untuk mengevaluasi kelayakan ekonomi program atau proyek pemerintah. Dia membantu pengambilan keputusan memilih proyek yang paling tepat untuk didanai dengan membandingkan biaya dan manfaat dari berbagai alternatif yang ada. Mengarahkan alokasi sumber daya publik yang terbatas agar dipakai secara efisien. Selain itu, CBA juga menjadi panduan formal pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan. Misalkan, itu lewat pedoman federal di Amerika Serikat, yaitu Circular A94 atau Circular A94. Itu dibuat agar setiap program benar-benar memberikan manfaat bersih bagi masyarakat. Jadi singkatnya, jurnal tersebut mengatakan bahwa cost benefit analysis adalah untuk memastikan keputusan publik diambil secara efisien dan berbasis bukti. CBA membantu pemerintah memutuskan proyek mana yang layak didanai dengan membandingkan manfaat dan biaya dalam kerangka kuantitatif agar sumber daya publik yang terbatas bisa memberikan hasil maksimal bagi masyarakat. Oke, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu sejarah singkat agar kita lebih mengenal tentang CBA ini. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang CBA. Secara historis, CBA pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada awal abad ke-20, khususnya melalui River and Harbor Act tahun 1902 yang mewajibkan perhitungan manfaat dan biaya pada proyek pembangunan bendungan dan pengendalian sungai. Pada pertengahan abad ke-20, penggunaannya meluas ke proyek lingkungan berskala besar, seperti pengelolaan limbah sungai. Selanjutnya, pada tahun 1981, Presiden Ronald Reagan melalui Executive Order nomor 12291 mewajibkan setiap regulasi dengan dampak ekonomi signifikan untuk dianalisis dengan CBA. Sejak itu, pendekatan ini menjadi standar formal bagi lembaga federal Amerika Serikat dan diadopsi oleh berbagai negara industri maupun berkembang, termasuk untuk sektor transportasi, kesehatan, dan energi. Selanjutnya, yaitu bentuk penyajian data. Yang pertama, cost benefit ratio atau CBR. Cost benefit ratio menunjukkan perbandingan langsung antara total manfaat dan total biaya. Dalam metodologi cost benefit analysis, perhitungan dapat ditampilkan dalam bentuk rasio manfaat biaya atau benefit cost ratio. Rasio ini digunakan untuk melihat apakah manfaat lebih besar daripada biaya dengan patokan CBR lebih dari 1. Jadi proyek layak, atau manfaat lebih besar daripada biayanya. CBR kurang dari 1 sama dengan proyek tidak layak atau manfaat kurang dari biayanya, atau biayanya lebih besar daripada manfaatnya. CBR lebih sering dipakai pada proyek fisik pemerintah, misalnya pembangunan jalan, bendungan, atau transportasi publik, karena lebih mudah dipahami sebagai ukuran perbandingan langsung. Selanjutnya yaitu Net Present Value. Net Present Value atau NPV memperhitungkan nilai kini dari aliran manfaat dan biaya. NPV digunakan untuk menilai apakah suatu proyek memberikan keuntungan bersih setelah manfaat dan biaya didiskonto ke nilai saat ini. NPV positif berarti proyek dianggap menguntungkan. NPV negatif berarti proyek tidak menguntungkan. NPV lebih akurat karena memperhitungkan nilai waktu dari uang
atau time value of money. Misalnya proyek lingkungan jangka panjang seperti pengendalian polusi, konservasi energi, dan yang lain-lain. Sering dianalisis menggunakan NPV. Selanjutnya yaitu Internal Rate of Return atau IRR. IRR adalah mode yang paling umum digunakan dalam praktik CBA untuk menilai investasi publik. IRR menunjukkan persentase tingkat pengembalian dari suatu proyek. Jika IRR lebih tinggi dari tingkat diskonto yang berlaku, proyek dianggap layak. Banyak lembaga pemerintah memilih IRR karena lebih intuitif, sehingga mudah dibandingkan dengan tingkat bunga pasar atau biaya pinjaman. Dari ketiga pendekatan tersebut, IRR merupakan metode yang paling umum digunakan dalam menilai kelayakan investasi publik. Selanjutnya ada jenis biaya yang diperhitungkan. Nah, yang pertama itu ada biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang muncul langsung saat kita menjalankan kegiatan atau biaya yang secara nyata dapat ditelusuri ke pelaksanaan proyek atau aktivitas. Contohnya seperti tenaga kerja, program, pelatihan, peralatan, atau supply. Yang kedua ada biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung ini tuh biaya yang mendukung kegiatan, tetapi tidak dapat dialokasikan satu ke satu dalam aktivitas, seperti overhead, biaya awal, atau startup. Yang ketiga ada biaya negatif. Biaya negatif ini tuh merupakan kerugian akibat dampak negatif, seperti penurunan produktivitas atau dampak kesehatan morbiditas. Dampak negatif ini sering terabaikan dalam CBA. Kita harus mengubahkan jadi angka agar setara dengan manfaat yang dinilai. Selanjutnya, yaitu contoh penerapan di sektor publik. Yang pertama ada infrastruktur lingkungan, semisal pembangunan bendungan maupun pelabuhan. CBA digunakan untuk menimbangkan biaya konstruksi dengan manfaat yang jangka panjang. Yang kedua yaitu jaminan pinjaman, di mana CBA membantu pemerintah untuk menilai risiko dan manfaat pemberian pinjaman ke sektor industri yang strategis. Lalu yang ketiga yaitu adanya program udara bersih seperti Clean Air Act. Environmental Protection Agency, di mana menggunakan CBA secara rutin untuk menilai manfaat dan biaya dari program udara bersih. Lalu yang terakhir adanya proyek seperti Big Science, di mana CBA digunakan untuk secara rutin menilai proyek-proyek sains besar seperti superconducting dan supercollider. Selanjutnya ada kritik terhadap CBA. Yang pertama yaitu apolitis. CBA menghindari dimensi politik sehingga tidak mencerminkan konflik kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Terkait sifat yang apolitis, CBA dirancang sebagai metode yang netral secara politik di mana manfaat dan biaya suatu kebijakan dapat dihitung dan dibandingkan tanpa melibatkan evaluasi politik. Namun pendekatan yang apolitis ini justru menimbulkan masalah. CBA sering mengaburkan konflik kepentingan dan agenda yang saling bersaing, sehingga tidak mampu mencerminkan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Akibatnya pembuat kebijakan tidak mendapatkan gambaran lengkap yang sebenarnya mereka butuhkan. Lalu yang kedua ada efektivitas yang dipertanyakan. Sulit dibuktikan apakah regulasi yang muncul yang melalui CBA ini benar-benar menghasilkan manfaat bersih lebih besar. Meskipun CBA digunakan sebagai alat untuk menilai regulasi tersebut bermanfaat atau tidak, buktinya sulit ditemukan bahwa regulasi yang melalui CBA benar-benar menghasilkan manfaat bersih yang lebih besar. Lalu yang ketiga, keterbatasan metodologis, terutama di bidang dengan ketidakpastian ilmiah tinggi. Misalnya perubahan iklim di mana manfaat sulit dihitung. CBA memiliki keterbatasan besar ketika diterapkan pada bidang dengan ketidakpastian ilmiah yang tinggi, seperti perubahan iklim atau kesehatan masyarakat. Nah, dalam kondisi seperti itu, manfaat jangka panjang sulit diukur secara tepat, sehingga hasil analisis bisa menyesatkan. Untuk mengatasinya, beberapa lembaga mencoba menggabungkan CBA dengan pendekatan lain agar hasilnya lebih komprehensif. Lalu yang terakhir ada bias ekonomi, yang menekankan efisiensi finansial, sering mengabaikan nilai sosial dan keadilan. Pelembagaan CBA di tingkat federal membuat evaluasi kebijakan publik cenderung menekankan efisiensi finansial,
fokus pada biaya dan manfaat dalam bentuk uang seringkali mengabaikan nilai sosial, aspek keadilan maupun dampak lingkungan. Misalnya dalam kasus emisi karbon, perhitungan biaya hanya memperhatikan kepentingan nasional, padahal dampaknya merugikan iklim global. Dengan demikian, keputusan kebijakan yang berbasis CBE dapat menghasilkan bias ekonomi. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulannya, analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis ini merupakan suatu alat yang penting dalam sektor publik ya, karena dari alat ini kita mampu memberikan gambaran kuantitatif yang jelas mengenai perbandingan biaya dan manfaat suatu kebijakan atau proyek. Nah, sehingga membantu pemerintah dalam memilih program yang paling efisien dan bermanfaat. Nah, namun perlu diingat juga bahwa CBA atau cost benefit analysis ini juga memiliki keterbatasan ya, karena seringkali terlalu teknokratis, mengabaikan dimensi politik, sosial, serta nilai masyarakat, dan menghadapi kesulitan metodologis pada isu dengan ketidakpastian tinggi. Contohnya tadi sudah disampaikan seperti perubahan iklim. Nah, oleh karena itu, cost benefit analysis ini tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar pengambilan keputusan, melainkan perlu juga kombinasi dengan pendekatan sosial dan politik supaya kebijakan publik itu lebih komprehensif, adil dan berkelanjutan. Nah, seperti itu untuk penjelasan terkait analisis manfaat biaya dalam sektor publik yang kami presentasikan saat ini dari artikel. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.